Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putranindya dengan NIM 25100100021. Di sini saya akan mempresentasikan terkait gerakan Pita Ungu atau 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, apa hubungannya sih dengan gerakan Pita Ungu tersebut? Lalu, pernah nggak sih kita mendengar bahwa 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini merupakan suatu hari yang sebenarnya itu sangat penting terhadap kita, terutama yang perempuan, yang mungkin kadang masing-masing dari kita merasa atau mengalami bentuk-bentuk kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Oleh karena itu, saya akan membahas materi ini lebih lanjut. Apa itu 16 HAKTP? 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah kampanye global yang dicetuskan oleh Center for Women's Global Leadership sebagai respon atas meningkatnya kekerasan berbasis gender atau KBG yang berlangsung setiap tahun dimulai dari tanggal 25 November hingga 10 Desember. Dan di dalamnya itu menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan data dari Catahu pada tahun 2024 yang saya temukan, yaitu menurut atau menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender atau KBG meningkat senilai atau meningkat 14,17% dibandingkan pada tahun 2023. Data ini menurut Komnas Perempuan 2025. Lonjakan angka tersebut tidak berbanding lurus dengan kesadaran publik untuk merespon secara memadai. Fenomena ini mengungkapkan bahwa kepedulian terhadap kekerasan berbasis gender masih bersifat pasif atau masih banyak yang diam terhadap kasus tersebut atau kasus kekerasan berbasis gender ini dan bersifat elitis. Nah, mengapa sih kita harus peduli? Diam sama dengan melanggengkan kekerasan. Kekerasan bukan hanya tentang korban dan pelaku, melainkan juga tentang lingkungan yang membiarkan kekerasan tersebut terjadi. Kita peduli karena tanpa kepedulian, kekerasan tidak pernah diam. Nah, selanjutnya, bagaimana komitmen kita atau bagaimana komitmen yang harus kita jaga? Komitmen menjadi tujuan bersama, yaitu komitmen untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang membiarkan kekerasan tersebut itu terjadi. Karena komitmen untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang sejatinya melanggengkan kekerasan atau unlearning kebiasaan-kebiasaan berikut. Ada victim blaming, slut shaming, normalisasi pelecehan verbal, toxic masculinity dan stereotip gender, dan performatif aktivisme atau menyalahgunakan korban, mempermalukan pelacur, normalisasi pelecehan verbal, stereotip gender, dan yang terakhir aktivisme performatif. Selanjutnya, cara meresponnya itu seperti apa sih? Respon KBG itu membutuhkan kepekaan, pengetahuan, keberanian, dan keberpihakan pada korban yang bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menemani. Kita bisa mendengarkan orang tersebut atau mendengarkan cerita dari orang tersebut tanpa menghakimi. Yang kedua, merespon. Setelah kita mendengarkan cerita dari korban, maka kita berhak meresponnya dengan respon-respon positif dan mendukung, aman, dan relevan. Dan yang ketiga, peduli. Kita terhadap sesama perempuan, terutama kita harus meningkatkan kepedulian kita karena mendampingi sesuai dengan kebutuhan korban. Jika dia perlu pendampingan secara khusus, maka perlu ditindaklanjuti bisa dengan membawa ke psikiater. Jadi simpelnya 16 HAKTP adalah pengingat bahwa
Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mari hentikan kebiasaan lama, bangun kebiasaan baru, dan jadilah pribadi yang berani bersuara. Karena dengan kepedulian kita lah, kekerasan berbasis gender bisa dihentikan. Diam sama dengan melanggengkan kekerasan. Mari bersuara, mari peduli, mari lindungi bersama. Sekian dari presentasi saya. Ayo kita lindungi hak-hak perempuan Indonesia dan juga terus mengurangi atau terus menyikapi kekerasan-kekerasan baik secara fisik maupun verbal tersebut sebagai hal yang perlu ditindaklanjuti lebih dalam agar kita sesama perempuan dapat memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Alia Putranindya, pamit undur diri.